pengalaman yang cukup berharga ya, yang mengantarkan Bu Mauna sampai menjadi orang yang sukses. Nah ini mungkin satu-satunya santri ngalah yang dari putri, maksudnya santri ngalah putri itu yang punya jiwa kewirausahaan kuat dan sampai pada akhirnya menemukan titik kesuksesan. Lah kira-kira bisa berbagi atau apa ya, bisa memberikan satu pesan-pesan terhadap adik-adik santri yang masih bermukim di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngalah bersama saya M. Dayat SPDI MM sebagai pemandu acara podcast pada siang hari ini. Persembahan dari Biro Pendidikan dan Jam'iyah sekaligus juga dari kru TV Ngalah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa tentunya, dan semua hampir mengenal beliau. Tidak lain, tidak bukan, beliau merupakan salah satu pengurus pondok pesantren dulunya. Kalau nggak salah dulu kepala pondok, Bu Mauna ya. Iya. Kepala pondok. Yang hari ini kita dengar bahwa beliau sudah meniti karir sampai pada titik kesuksesan dalam hidupnya. Sahabat Kalam yang berbahagia, pada kesempatan kali ini setidaknya kita mau berbicara tentang bagaimana santri bisa menjadi seorang wirausahawan. Kita tahu bahwa hampir sebagian masyarakat kita memiliki stigma terhadap santri, bahwa santri itu seakan-akan tidak bisa bekerja, tidak bisa berwirausaha, tidak bisa menjadi wirausahawan atau menjadi orang sukses. Hanya bisa bersarung dan berkopiah. Namun hari ini kita kedatangan Bu Mauna yang tentu akan menjawab semua stigma yang kurang baik terhadap santri itu. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan Bu Mauna, awal mondoknya tahun berapa kira-kira, terus kemudian keluar tahun berapa gitu. Awal mondok di Pondok Ngalah nih. Iya. Kalau di Pondok Ngalah tahun 93, Pak. 93. Iya. Lalu keluar tahun 98. 98, nyaris berapa tahun di pondok pesantren ini? Dari 93 ke 98 berapa tahun ya, Pak ya? 5 tahun ya, 5 tahun. Iya. Sebelum itu mondok di Tajinan. Tajinan. Iya. Nah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar dari teman-teman alumni santri bahwa Mbak Mauna sekarang, Bu Mauna sekarang ini. Ini enaknya manggil apa ini? Ini hanya manggil Bu Mauna apa? Manggil Mbak aja. Bos. Enggak. Bos. Belum ya? Belum. Banyak orang bilang, teman-teman kita banyak yang bilang, alumni-alumni juga banyak yang bilang bahwa Bu Mauna hari ini menjadi orang yang sukses. Dengar-dengar omsetnya sekarang hampir mencapai 5 miliar per hari. Boleh diceritakan Mbak Mauna, awal mula Bu Mauna, awal mula meniti karir menjadi seorang wirausahawan di bidang di bidang ternak kan ya, iya. Ternak ayam ya. Iya. Ya, boleh diceritakan awal mulanya bagaimana kemudian bisa meniti karir sampai sukses seperti itu. Jatuh bangun Pak, sebetulnya. Ya. Sebelumnya itu nggak langsung kita pegang ayam itu enggak. Iya. Habis 98 saya keluar kawin, terus sama bapaknya sama suami diajak ke luar Jawa, ke NTB. Di sana suami kerja di tambang ya, di tambang mutiara. Terus tahun 2015 kita pulang, coba kita merintis usaha di Jawa. Nah, sebelum itu kan, sebelum kita boyong ke Jawa itu kita itu sudah persiapan rumah apa, terus tempat jualan apa itu bedak, apa itu kita siapkan, terus tanah ya kebun apa itu kita siapkan semua. Ya kita pikir dengan tabungan yang ada sekitar 800 juta. Nah di situ ada kesalahan sedikit ya, ada kesalahan sedikit waktu itu. Saya itu yakinnya dengan modal segitu itu saya pasti berhasil. Mengesampingkan guru. Oh gitu ya. Nah waktu itu tahun 2015 saya pulang boyong ke Jawa, saya bawa bawang merah. Di sana di Bima kan sentranya bawang merah.
Saya coba bawa bawang merah itu dengan modal dari sana 5.000, di Jawa masih 25. Saya coba bawa 7 kintal, ternyata keuntungan besar sekali. Akhirnya saya datangkan itu 8 ton. Dari 7 kintal pada saat itu. Iya, tahun 2015 saya datangkan 8 ton. Nah, waktu itu tak pikir-pikir kalau secara secara nalar itu saya pasti untung banyak. Saya pasti untung banyak. Barang datang, ya, bawang merah datang, terus nggak sengaja saya itu selosoan ya, torekoan itu ya, pengajian ya. Ikut khususiyah di pondok. Terus saya itu sowan itu yai dari kamar itu langsung medal, saking kamar itu langsung dawuh. Kamu itu kalau bisnis cari yang menguntungkan, Duk. Aduh, Romo Yai kok dawuh begitu. Akhirnya saya pulang wis, di jalan saya bilang sama bapak, Yai kok dawuh begitu ya. Ini bakalan rugi kita. Pada saat itu sampean sudah menangkap bahwa ini ada satu pesan yang tersirat dari seorang guru. Iya. Terus ya itu ternyata betul. Waktu itu di Malang itu harga bawang merah itu masih 35. Sore kan kita bakulan ini, kita dagang ini kan kayak cabai, bawang merah, ayam. Ini jam-jaman Pak harganya. Waktu itu sore itu langsung turun gratis, jadi dari 35 menjadi 25. Terus turun lagi besoknya lagi jadi 17.500. Sampai turun bawang merah di harga 10.000. Padahal saya kulaan dari Bima itu 12.500. Pikir saya. Sampai waktu itu saya minus itu, saya rugi itu 150 juta pertama. Pada saat itu. Terus ya wis enggak apa-apa. Langsung dari bawang merah saya rugi. Akhirnya saya itu masih takabur, Pak. Saya takabur itu artinya masih mengabaikan apa yang didhawuhkan seorang guru. Saya itu enggak langsung sowan, Yai saya ini gimana baiknya, enggak. Ya. Nah, terus saya jual sembako. Nah, modal masih sekitar 600 juta. Nah, tak pikir 600 juta 200 untuk beli mobil, terus 400 kita puter, 200 kita puter, 200 kita tabung untuk persiapan yang enggak kita inginkan. Nah, dari situ langsung kita buka grosir sembako. Alhamdulillah laris, Pak. Laris. Tapi ya itu, setiap per 3 bulan sekali kita ngejoki 50 berarti juta. ada kerugian di perdagangan itu. Iya, ya nggak terasa ya. Pokoknya waktu kolaan kita itu kekurangan dana. Akhirnya tabungan itu lama-lama menyusut. Nggak sampai habis juga. Terus waktu itu kita nggak sengaja. Kok aku itu kangen Romo Yai ya? Kok ketok-ketok nih ya? Akhirnya kula ngejak bapak, sowan ten Romo Yai. Pagi sekali ya. Pagi habis subuh saya sowan ke Romo Yai. Langsung saya itu belum curhat itu loh ya, belum curhat, langsung Romo Yai dawuh, Nduk, tutupen tokomu. Nah di situ itu saya tuh sempat bimbang nggih, antara saya itu taat sama guru atau saya teruskan. Kan enggak masuk akal, Pak. Saya disuruh nutup toko sedangkan langganan di pasar itu sudah banyak. Pada saat itu sudah mulai berkembang usaha perdagangan itu. Sudah ya mulai laris, banyak pelanggan. Akhirnya saya juga enggak langsung enggak. Saya sangkal dawuh Romo Yai. Artinya masih mempersoalkan dawuhnya Kiai. Nggih, saya itu santri paling dablek, Pak. Maksudnya itu nah, memang kita pernah dengar ya istilah bahwa kesuksesan Bu Mauna ini berangkat dari ketaatan kepada sang kiai atau sang guru. Boleh diceritakan nggak kira-kira Kiai menguji Bu Mauna dalam berdagang itu sejauh mana kira-kira? Ya waktu itu saya pikir-pikir, Yai, saya masih menolak nggih dawuh Romo Yai. Yai, langganan saya itu sudah banyak loh Yai. Misalnya saya pindah ke rumah itu pripun nggih?
kan rumah saya itu di tengah kampung Yai, bukan di pasar, bukan di pinggir jalan raya, pokok tutupan begitu dawuh Romo Yai. Akhirnya biasa 2 bulan itu saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur, 2 pilihan. Saya ini taat sama guru apa atau saya terus menjalankan lanjutkan usaha saya. Mau taat sama guru tidak mungkin, saya ini jualan di rumah tidak mungkin. Soalnya kan sepi Pak, desa kan. Nah, kalau saya misalnya tak tutup, saya pindah ke rumah, aduh gimana ya. Lah misalnya saya tetap di pasar, ini sama guru saya diutus nutup. Iya. Akhirnya tak pikir-pikir 2 bulan, akhirnya saya putuskan. Wes apapun keputusan apapun utusan perintah Romo Yai. Nah, bismillah, saya taat sama guru. Di saat itu kira-kira cobaan yang datang setelah taat terhadap dahulunya Kiai itu apa kira-kira? Apakah kemudian langsung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya, atau justru malah mengalami titik kenolan, kehancuran ekonomi di keluarga? Ya hancur Pak. Hancur. Makanya itu terus iya. Waktu itu barang saya pindah ke rumah semua. Sudah apa itu omongan masyarakat itu sudah nggak karu-karuan ya. Saya beban mental juga. Bu Mauna sekarang bangkrut, wong ini bos sembako di pasar kok tiba-tiba dipindah ke rumah semua. Nah, dari situ saya jualan di rumah, hilang kan langganan saya di pasar itu hilang semua. Akhirnya di rumah itu saya jualan ya sepi Pak. Dari biasanya pagi jam 10 itu saya bisa mendapatkan penghasilan sekitar antara 10 sampai 15 juta. Di rumah itu seharian itu saya dapat uang itu 75.000 pernah. Per harinya. Itu termasuk modal. Saat itu pernah nggak akhirnya terbersit dalam hati atau benak jenengan, ini bagaimana Kiai ini? Enggak, alhamdulillah enggak. Perintah tutup tapi tidak memberikan solusi. Gitu. Iya, alhamdulillah belum Pak. Belum maksudnya belum ke titik nol. Belum pernah sampai protes atas perintah itu. Belum. Akhirnya itu barang banyak yang expired kan tak buang ya Pak ya, tak buang. Lambat laun saya itu toko semakin habis. Stok semakin habis. Akhirnya saya beralih ini. Waktu itu ada momongan saya yang sering diceritakan Romo yang sering saya gendong, saya klonin itu nih ya, mukhlis seperti anak saya sendiri, itu mengarahkan Be, sampean itu coba sampean jualan ngesup bebek aja ke restoran. Oh iya wis, akhirnya saya tuh coba megang bebek, kulaan bebek ya, saya coba saya tawarkan ke restoran, ternyata di situ saya juga masih gulung tikar ya, masih rugi. Sampai sekarang nyangkut sekitar 75 juta di orang tidak dikasih, bebeknya tak kasihkan terus uangnya nggak balik. Sekalian hancur. Waktu di titik nol itu saya gini, ya Allah, Yai dalam pasrah Yai. Dos pun niki keputusannya dalam pasrah, ya Allah Gusti. Waktu itu saya pernah keluar jam 12 malam, di depan rumah saya itu kan lapangan. Saya keluar ke tengah lapangan itu Pak, jam 12 malam saya tengadahkan tangan saya. Ya Allah, uang saya sudah habis. Kalau memang enggak tahu ya Allah, nanti nasib saya kemana saya enggak tahu, saya pasrah tenjenengan Gusti. Insya Allah Romo Yai dawuh ngoten niku mboten jerumusaken kula Gusti. Tapi itu uang saya sudah habis Pak. Pada saat itu sudah titik nol sudah? Sudah habis. Terus di situ kan saya masih punya mobil. Nah, punya mobil. Terus ada anak-anak UB datang ke rumah. Ya itu lantaran saya bersyukur ada dia. Walaupun dia itu ibaratnya pertama itu dia nipu saya, tapi dia itu guru yang paling baik bagi saya. Nah, dia itu datang ke rumah, dia itu lihat bebek terus dia bilang, Ibu coba pegang ayam, sampean beli ayam aja, nanti saya main potong tak kulak.
Akhirnya setiap hari bapak saya suruh nunggu anak-anak, saya pergi ke kandang setiap malam. Beli nimbang ayamnya orang-orang peternak ya. Terus nyampe di rumah tak potong ya sama bapak ya apa itu sama suami ya. Nah, terus habis itu bapak setiap subuh ngantar ke Malang, setor ke anak-anak yang itu ngambil ayam saya itu sampai nyangkut 45 juta. Pada saat itu kira-kira pernah nggak Yai terus memberikan satu saran bergerak di bidang ini saja Bu Mauna atau Mauna bergerak? Namanya juga saya santri mokong ya Pak ya. Jadi saya itu ndak maksudnya belum curhat ke Romo Yai belum berani. Belum berani. Cuma saya itu taat, saya tutup dulu usaha saya. Nah, terus sudah itu 45 juta hancur kan ya, sudah diakali anaknya hilang. Kemudian uang 45 juta itu saya uang hasil pinjem punyaan kakak. Akhirnya mobil tak jual untuk nutup utang. Di situ saya mikir itu sudah titik nol, saya tidak punya apa-apa. Habis semuanya, uang 800 juta itu habis. Dulunya dapat dari Bima habis semua. Habis total. Terus habis itu tahun 2016 saya pegang kios setahun, tahun 2017 saya disuruh nutup, tahun 2017 itu habis sudah hancur-hancurnya ekonomi keluarga. Itu berangkatnya dari ketaatan untuk ditutup perdagangan itu. Waktu itu sudah habis saya mikir itu seminggu ya saya mikir ya ini apa ya, misalnya anak ini tak polisikan ya juga percuma, anaknya tidak punya uang. Terus saya juga kalau uang kan Pak ya. Ya artinya pada saat itu wis jatuh tertimpa tangga juga. Gitu. Terus waktu itu anak itu saya tak pikir gini, oh ya anak itu kan punya skill marketing. Nah, saya bilang sama ayah, ini gini ayah saya, aku sampean culno, aku tak babat alas, saya bilang gitu, saya izin sama bapak. Anak ini biar ndak usah ditagih, tak PE alus, saya bilang gitu, tak PE alus itu, tapi 7 hari itu saya tak pikir tak bolak balik. Nah, pada saat itu, ini loh, luar biasa nih guru kita nih. Jarang kita punya kita mondok di Ngalah ini rahmat, jarang ada pondok kayak seperti ini. Maksud saya apa? Guru kita ini kita datang dengan kebodohan, tapi siap noto awake dhewe niki sampai jadi orang. Iya. Nah, waktu itu habis sholat, perasaan saya nih, saya tidur di depan TV. Itu saya langsung dipukul kali Romo Yai. Di kanan ada Bunyai, di kiri ada Bunyai, di kanan Romo Yai. Perasaan saya. Cuma Yai itu cuma mukul pundak. Melaku wondok. Nah, ya artinya itu menjadi petunjuk awal. Iya. Sampai akhirnya sekarang sukses. Okay. Nah, di situ melaku wondok berarti saya yakin bahwasanya tujuan saya untuk manggil anak yang nipu saya 40 juta ini berarti ada titik terang. Itu saya yakin sekali. Berangkat dari mimpi itu. Mimpi, iya. Sebelum-sebelumnya Pak Kiai nggak pernah bilang bahwa kamu harus jalan ini, belum. Usahanya begini. Enggak, memang saya juga nggak curhat ke Romo Yai. Ya. Ngonten. Terus tapi dari dulu Bapak banyak maaf ini. Mulai saya di Bima. Saya ulang ya, saya dulu di Bima. Dulu di Bima itu saya juga mendirikan TPQ. Terus habis itu kan saya di pedalaman. Enggak ada sekolah, pendidikan TK itu belum ada. Yang ada cuma SD. Lah SMP itu satu atap begitu. Oh, satu. Terus lah TK ini kan diharuskan ya, kalau misalnya mau masuk SD harus ada ijazah TK dulu. Lah di Bima itu belum ada. Waktu itu saya bilang sama Bapak pimpinan perusahaan, saya cerita di Lambu itu anaknya itu yang kecil-kecil itu ndak ada Pak sekolahan TK. Oh ya, kalau begitu Bu Tono itu monggo diurus.
ayo didirikan dan sudah. Akhirnya didanai dari BSM, dari PT Bima Sakti Mutiara di tempat kerjanya Bapak E. Terus di situ berdirilah sekolah TK sampai izinnya sudah keluar. Nah di situ semua masyarakat menunjuk saya sebagai kepala sekolah TK. Sedangkan ya terus terang Bapak, kepala sekolah TK ini kan harus punya ijazah. Ya. Nah punya ijazah, saya ini santri tulen Bapak, kelas 3 SD keluar. Jadi nggak punya ijazah Nggak sama punya sekali. sama Tapi bisa sekali. menjadi bos besar itu. Itu berkat guru. Oh semuanya itu berkat guru. Berkat Artinya guru. bahwa santri itu nggak boleh bekerja hati kalau sudah punya Iya. guru, semua Iya. hidupnya harus Yakin. disandarkan pada guru kan Iya, itu ya. yakin kita Nah. kita madepai Nah, guru. berangkat dari awal kemudian dapat katakan ilham dari seorang guru ya. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Habis itu kan saya dipilih sama semua orang satu kelurahan itu setuju. Saya itu jadi kepala sekolah. Malam itu saya bingung, lah ya aku gak ada ijazah iki piye. Itu langsung datang Romo Yai. Beliau dawuh, "Nduk, kamu pegang TPK-nya aja. Yang umum itu serahkan orang kampung. Kamu ngajar nduk sing gak ono gajine." Itu jawaban itu. Makanya Romo Yai itu selalu membimbing saya. Itu sebetulnya dari nol itu saya dari Bima itu saya selalu dibimbing. Tapi saya itu enggak rasa gitu nih. Tapi setiap petunjuk Romo Yai hadir tetap tak pakai patokan gitu. Ya, meminjam istilah yang disampaikan oleh Gus Zaki dulu. Nggih. Enaknya dari santri itu terus diopeni kiainya, baik dalam kehidupan selama di pondok maupun kehidupan di masyarakat. Bahkan kita sudah menjadi seorang katakan sudah pulang ke rumah, semuanya terus diopeni sama kiai. Iya betul. Nah di situ itu ya keputusan dawuh Romo Yai itu yang saya bawa rapat di forum. Bahwasanya untuk kepala sekolah TK monggo saya serahkan ke warga sini, saya tak ngajar ngaji mawon. Di situ itu rezeki saya ternyata lebih besar. Orang tambah lebih segan, ternyata Bu Maunah ini ndak haus kekuasaan, begitu. Ya, setidaknya ini menjadi inspirasi saya, ya. Padahal aslinya itu saya ndak punya ijazah aslinya. Ya, setidaknya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman santri yang masih mondok di sini bahwa jangan pernah bekerja hati ya menjadi seorang santri. Bahwa santri itu tidak bisa apa-apa. Padahal santri justru malah lebih fleksibel, menjadi pengusaha bisa, menjadi bos juga bisa kan gitu. Nah, berangkatnya kemudian Bu Maunah itu menjadi bos di bidang perdagangan ayam sekarang. Sampai hari ini kira-kira omsetnya berapa sudah? Berapa? Dengar katanya hampir seluruh wilayah Malang sudah dikuasai restoran-restoran yang di Malang semuanya yang nyuplih ayamnya dari sebagian. Bu Maunah. Iya, sebagian. Dan ini dengar katanya mau merambah ke luar Jawa. Sudah. Di mana saja sekarang outlet yang sudah dibuka selain di Malang? Untuk sementara di Bali Renon. Di Bali? Iya, di Denpasar. Untuk wilayah Jawa Timur selain di Malang? Jawa Timur, Surabaya Pak. Surabaya. Kemarin kayaknya ada yang bilang Bu Maunah juga buka outlet di Mojokerto gitu. Oh, kalau Mojokerto itu mitra bisnis. Oh, mitra bisnis. Ya, artinya sekarang sudah hampir berangkat dari orang santri tulen, gak punya ijazah, hanya patuh pada guru. Bisa menjadi sukses ini. Yakin aja. Ya, ini keyakinan seorang santri ini kan perlu kemudian bisa menjadi modal untuk menjalani hidup ini. Ya setidaknya kita harus yakin pada guru kita harus yakin pada lembaga kita bahwa guru kita akan mengantarkan anak-anaknya, santri-santrinya menjadi orang yang sukses dan berguna begitu. Nah, yang ingin kita tahu sekarang ini kira-kira omsetnya berapa sudah Mbak Muna? Kalau sudah banyak outlet di luar Jawa sudah mulai buka Bali, terus kemudian ada Surabaya. Masih sedikit Pak. Masih sedikit itu kan ada nilai angkanya gitu loh. Berapa nih? Malu saya. Ya ini biar menjadi dorongan juga bagi teman-teman adik-adik santri bahwa
menjadi santri nggak harus menjadi seorang kiai kan itu di Iya. kemudian hari, nggak harus menjadi seorang ustadz. Nggih. Nah, sekarang yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kemudian santri juga berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa ini. Nggih. Nah, Nggih. bangsa ini. Lah, berangkat dari Bu Mauna yang tidak tahu apa-apa, tidak punya skill apa-apa, terus kemudian tidak punya pendidikan, Iya. katakan tidak punya pendidikan formal, tapi mampu menangkap peluang bisnis. Ini bisa nggak kira-kira Bu Mauna berbagi tips dengan kita? Apa ya, saya kembalikan tadi cerita dari awal tadi. Jadi dari saya diakali anak-anak tadi itu, terus kan ada isyarah Romo Yai, saya disuruh berangkat, makanya saya jalan, anak itu saya panggil, saya telepon, Mas, aku pengen ketemu sampean. Nah di situ saya bilang, wis enggak apa-apa Mas, aku ikhlas. Uang yang katanya kamu rugi itu enggak apa-apa, enggak kamu kembalikan. Cuma tolong saya sampean ajari marketing. Gitu. Akhirnya ya tak pikir-pikir tadi itu pendaftaran sekolah jadi marketing. Terus di situ itu anak itu juga bilang, saya mau Bu, saya ngajari sampean. Tapi satu job bisa masuk itu 2,5 juta. Itu SPP-nya Pak. Oh, artinya dia minta royalti. Iya. Oh, gitu. Itu tak pikir itu SPP-nya, saya sekolah itu SPP-nya. Oh gitu ya. Oke, jadinya setiap hari saya keliling pakai motor, ya motor Vario itu. Ya. Jadi pagi saya berangkat, sore baru pulang, itu selama 1 bulan ya Pak ya. Nah di situ itu sebelum apa ya, ternyata ya sebelum masuk ke restoran, saya itu dulu itu saya sama guru saya ya, sama anak-anak itu yang ngajari saya itu nih. Jadi saya mau cari masjid dulu, saya cari masjid dulu Mas, sebentar ya. Nah di situ saya sholat hajat dulu. Maklum saya ini orang bodoh ya, bisanya saya cuma berdoa. Jadi saya sholat hajat dulu, saya baca waqiah dulu, saya sholawat dulu 1100 ya. Nah, namanya juga orang bodoh. Bismillah bisa masuk. Tapi alhamdulillah, ya itu ibaratnya itu kalau kita ikhtiar sesuatu perkara dunia ya Pak ya, itu cuma 9 itu 10 itu cuma 1 ikhtiar kita ke habluminan nas. 9-nya itu kita habluminallah Pak dulu. Artinya Apa? ikhtiar 1 berdoa 9%. 9% kan Iya. itu. Nah di situ Nah, dari pengalaman Bu Makmuna ini tadi saya melihat bahwa di mana ada kesempitan itu pasti ada jalan keluar kan itu. Iya, iya. Artinya santri jangan pernah berkecil hati kalau kemudian kita dihadapkan pada problem hidup, jangan lantas kemudian menyerah. iya. Apalagi seorang wirausahawan ya. Tetap optimis. Harus ada karakter jiwa yang ulet, telaten. Kayaknya Mbak Bu Mauna ini pantang menyerah kayaknya. Iya. Ya, pantang menyerah. Soalnya apa ya Pak ya? Saya itu prinsipnya itu soalnya ini kan saya bisa berusaha pegang ayam ini, ya. Jadi supplier ayam ini berangkatnya kan dari jatuh bangun. Jadi setiap habis jatuh saya berdiri. Langsung berdiri. Langsung gitu ya. lari. Iya. Ya. Tapi jangan yakin dengan dawuh guru. Ya. Gitu nih. Oh guru mutusnya begini, pasti ini berhasil gitu. Ya. Tapi lewat liku-likunya itu saya memang belum curhat ke Romo Yai belum. Ya. Cuma di situ Romo Yai memberikan isyarah gitu loh. Ya. Setelah Anda mengalami perubahan hidup lah, setelah dari titik nol terus kemudian menemukan satu peluang bisnis yang pada akhirnya merangkak naik sampai akhirnya sekarang sudah punya di beberapa daerah outletnya. Terus Romo Kiai tanggapannya kayak apa? Pertama kali Kiai melihat Bu Mauna sudah mulai sukses lah, kira-kira Kiai bilangnya apa gitu? Saya itu Romo Yai itu selalu dawuh. Makanya saya itu kalau satu bulan saja saya nggak nyium tangan beliau, saya bingung Pak. Masalah yang saya harapkan itu doa beliau. Beliau itu setiap saya salim sowan, beliau itu selalu berdoa lancar Nduk. Bejo Nduk donya akhirat Nduk. Itu loh Pak. Ya. Itu loh Pak. Itu sebagai modal utama saya. Kalau saya sendiri sih usaha saya itu cuma 10% ya, 90% itu
berkat dari doa beliau dan orang tua saya. Artinya jangan sampai kemudian kita meninggalkan orang tua juga apalagi meninggalkan kedua-duanya kan itu orang tua dan guru. Bagaimanapun juga kesuksesan itu berangkat dari ridho orang tua dan guru. Nah, ini yang harus dipegang oleh santri ini ya. Apalagi santri ya. Ya, tetapi paling tidak ini bisa memberikan satu jawaban terhadap stigma masyarakat bahwa santri itu nggak bisa apa-apa, hanya bisanya ngaji dan seterusnya. Ternyata kita bisa membuktikan dengan kehadiran Bu Mauna di acara podcast hari ini bahwa santri juga bisa berkarya, santri juga bisa berwirausaha kan gitu. Nah, tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana santri berperan di pembangunan ekonomi bangsa ini. Lah, selanjutnya kira-kira boleh nggak berbagi tips tadi? Sekiranya teman-teman adik-adik santri kita bisa juga mengikuti jejak Bu Mauna sukses dalam berwirausaha. Tipsnya apa ya Pak ya? Saya ini terlahir dari orang yang nggak punya, 7 bersaudara. Terus habis itu bapak meninggal waktu saya bayi. Jadinya ya bagi adik-adik santri, bagi yang ekonominya kurang, jangan kecil hati. Ya, artinya seorang wirausahawan itu harus dibangun karakter percaya diri dulu. Percaya diri dulu. Optimis. Mandiri. Tapi jangan lupa kiai dan orang tua. Kan itu ya. Kalau hari ini sekarang penjualan sudah sampai berapa ton nih per harinya? Namanya juga dagang Bapak. Kalau pas ada trading luar pulau. Oh, melayani trading luar pulau juga. Meskipun outletnya di luar pulau belum dibangun. Belum. Ya. Kadang per hari itu sampai 30 ton ayam proses ayam karkas itu 30 ton. Per harinya? Iya, itu selain di Malang, selain di Bali. Selain di Malang, selain di Bali. Surabaya. Kalau yang di Malang? Di Malang itu sekitar 6 ton, Pak. 6 ton. Kalau di Bali? Bali itu kurang lebih 2,5. 2,5. Perkiraan berarti hampir 40 ton. Ya itu kan kalau trading itu enggak tentu Pak, per 2 minggu. Per 2 minggu, katakan berarti per hari itu 10 ton lah. Iya, kurang lebih segitu. Ini minta bocoran ini ya kira-kira. 1 kilonya itu dapat laba berapa keuntungannya? Kan bisa dikalikan nanti ini kan. Ya. Namanya orang dagang Pak ya, enggak tentu. Ada yang Rp1.000, ada yang Rp5.000, banyak maaf nggih. Iki para penjual ayam, bakul ayam ini kalau untung 1.000 pasti dia teriak aku rugi. Hanya setidaknya 3.000 lah. Ya kita bisa bayangkan 1.000 kali 10 ton. Nah, 3.000 kali 10 ton. Belum lagi kalau ada trading dari luar pulau. Bisa nyampe 40 ton. Ya kita kalikan sendiri saja 3.000 kali 40 ton. Alhamdulillah. Kalau trading itu kita nggak banyak Bapak. Kadang itu ngambilnya cuma 1.000 kan kita nggak capek juga. Jadi dari luar pulau telepon ada barang enggak kita carikan gitu. Alhamdulillah. Yang terakhir ini Mbak Maun. Iya. Kira-kira yang menjadi tujuan selanjutnya apa kira-kira? Tujuan selanjutnya setelah sudah merambah bisnisnya ke Bali, ke artinya secara ekonomi sudah cukup lah ya. Sekarang tujuannya apa sekarang? Apa ya Pak ya? Apa masih punya keinginan untuk menguasai Pulau Jawa ini? Enggak, keinginan itu mungkin saya ingin punya rumah potong sendiri ya. Insya Allah rencananya mungkin di desa Bapak di desa mendirikan rumah potong sendiri. Rumah potong sendiri, tapi nanti tak kasihkan ke putri saya kalau sudah rumah tangga. Sudah menikah. Sudah menikah. Oh gitu. Terus tujuan kedua itu ingin punya panti asuhan. Ingin punya panti asuhan. Iya. Insya Allah. Nah, ini pengalaman yang cukup berharga ya, yang mengantarkan Bu Mauna sampai menjadi orang yang sukses. Nah ini mungkin satu-satunya santri ngalah yang dari putri maksudnya, santri ngalah putri itu yang punya jiwa kewirausahaan kuat dan sampai pada akhirnya menemukan titik kesuksesan. Lah kira-kira bisa berbagi atau apa ya, bisa memberikan satu pesan-pesan terhadap adik-adik santri yang masih bermukim di sini mungkin.
ya apapun keadaan kita kan santri itu kalau di luar itu banyak uang orang itu mandangi sebelah mata, Ya, tapi kita ya. itu jangan kecil hati, baik terutama yang ekonominya kurang itu jangan kecil hati, optimis mawon. Kalau memang terus kedua kalinya ya sering-sering sowan ke guru ini sambil minta pencerahan, minta bimbingan. Jangan sampai lupa lah terhadap Nggih, guru kita ya, gitu. keliru kabeh Sampai melupakan guru kita gitu ya. kesasar Karena pasti. guru kita pastinya selain mengajari juga mendoakan kan Nggih, gitu. nggih, butuh doa Ya. beliau ini. Terima kasih Bu Mauna. Mungkin sedikit cerita tadi mungkin bisa menginspirasi kita semuanya ya, terutama santri Pondok Pesantren Ngalah, bahwa ternyata santri itu bisa menjadi apa saja, bahkan menjadi seorang jeragan, meskipun perempuan jadi jeragan kan nggak masalah, santri kan itu. Asli santri ini. Asli santri kan Asli itu, santri. asli santri. Sahabat Kalam, setidaknya kita juga bisa mengambil satu intisari bahwa kesuksesan itu harus dibangun dengan kerja keras, percaya diri terhadap apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita mulai, namun tidak boleh menimbulkan apa namanya ridho orang tua, ridho guru dan seterusnya, doa kedua orang tua dan doa guru kita. Nah, ini sahabat Kalam yang bisa kita ambil kesimpulan hari ini. Setidaknya juga kita boleh berbangga hati lah punya alumni Pondok Pesantren Ngalah yang sukses hari ini di bidang wirausahawan. Mungkin ada 1-2 kata yang menjadi ya istilahnya closing statement Bu Mauna lah, mungkin di akhir kita sebelum kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Mungkin ucapan terima kasih dumateng Romo Yai ingkang sampun bimbing kula nggih. Tanpa bimbingan dan doa beliau dalem boten saged kados mekaten. Lan kaping kalih dalem ngaturaken agungé pangapunten ingkang kathah. Kula yuga santri dereng saged mempersembahkan yang terbaik kagem Pondok Ngalah. Sahabat Kalam yang berbahagia, tentu kita tahu sedikit cerita tadi sampai akhirnya Bu Mauna sendiri meneteskan air mata ya, karena jatuh bangunnya seorang wirausahaan itu pasti dilalui ada banyak tantangan, rintangan dan sebagainya, tetapi tidak boleh patah semangat, tidak boleh gampang menyerah. Kalau kemudian ada tantangan ya kita hadapi, kalau kemudian kita ada kegagalan, kita harus lompat untuk mencapai kesuksesan yang lainnya. Terima kasih Bu Mauna, sahabat Kalam yang saya hormati, karena mungkin waktu kita terbatasi, kira-kira pada siang hari ini dengan kehadiran bintang tamu kita yang cukup istimewa, bisa kita lanjut di kemudian hari. Dari saya cukup sekian, terima kasih Bu Mauna, sekali lagi saya sampaikan, dan jangan bosan-bosan memberikan pengarahan sekaligus arahan terhadap adik kita supaya juga bisa mengikuti jejak langkah Bu Mauna. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.